1009, 1060, 1028, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Lingkungan, kelas PKN 30. Di video kali ini saya akan membahas kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia, yaitu kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang menjadi tersangka yaitu Bapak Juliari Peter Batubara. Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan bantuan sosial COVID-19, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke KPK. Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang saat ini sedang berada di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Putu, selamat pagi. Mengingat bahwa korupsi ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, di tengah bencana, apa pasal yang kemudian akan dikenakan untuk para tersangka ini? Ya, Nilo, ada beberapa pasal yang disangkakan kepada para tersangka yang saat ini sudah ditetapkan oleh penyidik KPK. Dari 5 tersangka, salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Batubara. Ini disangkakan beberapa pasal, yakni ada pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, kemudian juga ada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut memang hukuman maksimalnya ini adalah seumur hidup dan minimalnya ini 4 tahun masa kurungan. Tetapi kalau kita berbicara soal beberapa pasal yang diajukan, ini memang disangkakan kepada mereka-mereka yang terbukti kemudian berstatus sebagai penyelenggara negara, tetapi kemudian menerima hadiah ataupun janji jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Firly Bahuri. Tetapi kalau kita berbicara soal ini, dalam konferensi pers yang digelar pada dini hari tadi, tepatnya pukul 2 pada tanggal 6 Desember 2020, hari Minggu tadi pagi, Firly juga menjawab di sesi tanya jawab bahwa jika memang ada indikasi bahwa kemudian tindak pidana ini dilakukan dalam keadaan tertentu, ini bisa kemudian disangkakan dengan pasal 2 ayat 2 yang hukumannya adalah hukuman mati. Selengkapnya berikut pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang mengibatkan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Ya, Nilu, tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa memang ada pasal ini, yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian hukuman terberatnya atau hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Tadi juga disampaikan bahwa jika mengacu pada keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alam yang kemudian masuk ke kategori bencana nasional. Dan sebetulnya ini memang belum dipastikan oleh pihak penyidik ataupun pihak KPK apa kemudian pasal yang kemudian akan disangkakan bagi dalam hal ini adalah Menteri Sosial dan juga beberapa stafnya, kemudian juga kepada pihak swasta. Karena kalau kita berbicara terkait dengan beberapa tersangka yang sudah diamankan, Firly dalam konferensi pers tersebut juga menekankan bahwa saat ini indikasinya masih terkait dengan penyelenggara negara kemudian yang menerima hadiah ataupun fee. Kalau kita berbicara soal kasusnya, Niluh dan juga saudara, ini memang terkait dengan dugaan suap atau penerimaan fee
dari pihak swasta kepada penerima, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, terkait dengan paket sembako seharga Rp300.000. Masing-masing sembakonya ini dibanderol atau dipangkas sekitar Rp10.000 per paketnya. Hal ini kemudian yang coba ditindaklanjuti dan juga diperiksa lebih lanjut lagi oleh pihak penyidik, karena sejak awal KPK ini memang sudah mencurigai bahwa area bantuan sosial ini menjadi area yang rawan adanya tindak pidana korupsi. Hal ini yang masih sama-sama kita tunggu, Nilu, kira-kira pasal yang mana yang akan disangkakan, tetapi memang seperti pernyataan sebelumnya yang sudah disampaikan tadi, para koruptor yang melakukan tindak pidana di tengah bencana ini memang bisa kemudian dikenakan sanksi terberat, yaitu hukuman mati. Nilu. Putu, Menteri Sosial Juliari Batubara saat ini masih menjalani pemeriksaan usai dirinya menyerahkan diri ke KPK pada dini hari tadi. Lantas kapan kemudian hasil pemeriksaan ini akan disampaikan ke publik oleh KPK? Ya, sesuai dengan peraturan yang ada, memang pihak penyidik KPK ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk kemudian memeriksa lebih lanjut Menteri Sosial Juliari Batubara. Dan kalau kita berbicara soal ini juga, Nilu dan juga saudara, tidak hanya Juliari yang ditunggu oleh KPK, ini masih ada satu nama lagi, yakni staf dari pejabat penentu atau PPK ini yang nantinya juga diminta untuk tetap kooperatif untuk bekerja sama dengan pihak KPK. Yakni adalah inisialnya AW. Ini ditunggu oleh KPK untuk kemudian menyerahkan diri dan juga menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Total barang bukti yang kemudian diamankan oleh pihak KPK ini ada uang sejumlah belasan miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, yakni ada mata uang asing, yakni dalam pecahan dolar Singapura, kemudian juga ada dolar Amerika dan juga dalam pecahan rupiah. Total itu sekitar ada 14 miliar rupiah lebih yang kemudian ditemukan sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada 5 Desember 2020 dini hari lalu. Nilu. 1 kali 24 jam pemeriksaan terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kasus diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 di Kemensos dengan total paket bansos bernilai 5,9 triliun. Total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Kemudian Mensos menunjuk Mateus Joko Santoso yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atau Kemensos, dan Adi Wahyono menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Fee tiap paket bansos disepakati sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Pada momen ini, KPK menduga ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan bansos tersebut. Pada Mei sampai November 2020, Mateus dan Adi membentuk kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian M dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Mateus. Keduanya melakukan kontrak pekerjaan dengan supplier yang salah satunya PT RPI yang diduga milik Mateus tersebut. KPK menyebutkan bahwa Mensos Juliari mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Ada paket bansos COVID-19 periode pertama diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima oleh Mensos Juliari. Jumlah fee paket bansos sembako periode pertama diterima kurang lebih sebesar 12 miliar rupiah. Dari 12 miliar tersebut diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi Wahyono sebesar 8 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK
adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Adapun undang-undang yang dilanggar, yaitu melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Hal ini memberatkan Juliari menurut hakim. Perbuatannya dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, kemudian berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat, bencana non-alam yaitu wabah COVID-19. Sementara yang meringankan, Juliari belum pernah dijatuhi pidana. Ia juga sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hakim juga menilai Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama persidangan kurang lebih 4 bulan, Juliari hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Juliari dan kuasa hukumnya Magdir Ismail berpikir terlebih dahulu atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Selain itu, Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun. Vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jasa KPK. Sebelumnya Juliari dituntut 11 tahun dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan oleh jaksa KPK. Kemudian Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 23 bulan 8 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.590.450 atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Uraian tersebut menggambarkan kesenjangan para terdakwa dalam menghambat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga dalam rangka menangani dampak pandemi COVID-19. Kondisi yang semestinya menjadi dasar pemberat bagi penuntut umum dalam menyusun dan membaca surat tuntutan kepada Juliari, namun JPU KPK gagal mewakili kepentingan negara dan korban. Melihat rendahnya tuntutan JPU terhadap Juliari, hakim harus mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Sosial tersebut. Penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi COVID-19. Akibat praktik korupsi ini, kedepannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi.